Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Gracila Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Selundupkan senjata api untuk kelompok separatis di Intan Jaya, 2 pria ditangkap polisi. 800 tenaga kesehatan di Merauke diprioritaskan Dinas Kesehatan mendapat vaksin COVID-19. Cegah penyebaran varian baru COVID-19, pintu perlintasan warga antar negara di Sota Merauke ditutup selama 14 hari. Polisi berhasil menggagalkan penyelundupan senjata api untuk kelompok sipil bersenjata Selasa kemarin. Melki Sermumes dan Naftali Tipagau ditangkap polisi di 2 lokasi berbeda. Melki ditangkap di Nabire pada 6 November lalu, sementara Naftali ditangkap di kota Jayapura Senin lalu. Keduanya berperan sebagai pemasok senjata api pada kelompok separatis di Kabupaten Intan Jaya. Dari tangan 2 tersangka itu, polisi menyita 4 senjata api jenis pistol beserta puluhan peluru. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau mengatakan senjata api diselundupkan dari Manado, Sulawesi Utara melalui Kabupaten Biak, selanjutnya ke Kabupaten Nabire. Di mana diketahui bahwa barang itu masuk dari Sangir, Sulawesi Utara, yang diketahui juga jaringannya langsung dari Filipina. Nah, dari hasil pengembangan tim, diketahui dia dari Filipina lewat seorang ibu yang ada di sana ya. Terus, iya, itu nanti kemudian lari sampai ke Papua Barat. Terus ada 2 pucuk yang dilepas di situ dengan harga kurang lebih 30 juta ya. Lalu kemudian 4 itu dibawa ke Nabire lewat Biak ya. Bahwa yang bersangkutan mendapatkan jumlah barang itu tidak 4, 6 itu dari wilayah Sangir, Sulawesi Utara. Itu karena kebutuhan 2 dilepas di situ dengan harga 30 juta. 4-nya dibawa, dan kemudian lewat Biak bisa masuk ke Nabire. Kedua tersangka diancam dengan pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dua kelompok warga di Jalan Cendrawasih, Kelurahan SP2 Mimika, nyaris adu jotos Selasa kemarin. Polisi yang datang ke lokasi berhasil melerai 2 kelompok warga asli Mimika itu. Polisi menyarankan kedua kelompok menyelesaikan masalahnya di kantor polisi. Kapolsek Mimika Baru Kompol Saraju mengatakan pemicu pertikaian 2 kelompok warga diduga karena masalah perselingkuhan salah satu keluarga. Kita merespon TKP adanya keributan. Ya. Setelah kita cek, ini permasalahan masyarakat asli, permasalahannya juga masalah adat, ya. Masalah perselingkuhan, dan memang mungkin terjadi keributan dan mereka sempat saling melempar karena ada miskomunikasi, ada yang pas dari komunikasi mereka terkait dengan pembayaran adat, denda adat. Memang ada 2 masalah yang saling terkait dan mereka semua ini masih dalam lingkup keluarga dekat. Nanti tadi kita beri ruang, kita coba membangun komunikasi dengan mereka, membuat mereka terus berkomunikasi dan
sudah ada kesepakatan dari mereka sendiri terkait dengan permasalahan pertama yang perselingkuhan juga. Itu mereka sudah sepakat untuk sekarang ini juga mereka selesaikan pihak yang Setelah mendapat pemahaman dari polisi, kedua kelompok itu sepakat untuk menyelesaikan masalah perselingkuhan menggunakan hukum adat. Warga diminta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi agar tak mengganggu aktivitas warga lainnya. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Setelah mencari selama 2 hari, tim SAR akhirnya menemukan perahu cepat yang dikabarkan hilang di perairan Mimika Selasa kemarin. Tim SAR menemukan perahu cepat berpenumpang 14 orang itu di perairan Asmat. Seluruh penumpang dalam kondisi sehat dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Asmat. Kepala Kantor SAR Mimika Monce Bruri mengatakan perahu cepat itu mengalami kerusakan mesin di perairan Pulau 3 Kabupaten Asmat dan sempat bermalam di sebuah pulau. Longboat tersebut berhasil tiba di Asmat dalam keadaan selamat, dan jumlah POB yang semula data yang kami terima 4 orang, setelah didata kembali POB yang ada di longboat 40 PK tersebut berjumlah 14 orang, 11 diantaranya mahasiswa dan 2 penumpang, 1 motoris, sehingga total keseluruhan survival berjumlah 14 orang. Mereka semua tiba dalam keadaan selamat. Adapun permasalahan yang mereka alami adalah kerusakan mesin. Dari Timika mereka mengalami kerusakan di perairan Pulau 3 sehingga mereka harus bermalam, dan besok pagi mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mesin 15 PK. Nelayan dan warga yang akan berangkat ke Asmat dan Mapi diminta rutin mengecek kondisi mesin perahu yang digunakan serta mengecek perakiraan cuaca di kantor BMKG. Igobat Memolin melaporkan dari Mimika, Papua. Dinas Kesehatan Merauke memprioritaskan seluruh tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit yang akan menerima vaksin COVID-19. Sebanyak 800 tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas dan rumah sakit akan divaksin tahap pertama. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan tenaga kesehatan non-medis juga akan divaksin karena mereka menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Untuk nakes sekitar 800-an lebih. Di Merauke ini ya? Ya, 800-an. PLB kalau kita hitung-hitung, karena nakes itu tidak hanya dokter dan perawat dengan ini, tetapi semua yang bekerja di, misalnya di rumah sakit, misalnya sampai kepada cleaning service, sampai kepada supir juga semua, tenaga penunjang semua divaksinasi. Ya begitu juga teman-teman di puskesmas. Jadi kemungkinan akan lebih ya. Data ini akan kita update terus. Jadi misalnya untuk rumah sakit saja sekitar 700-800, sama dengan di puskesmas juga sekitar itu. Jadi ya 1000-an lebih, 1.500 ya untuk nakes. Belum lagi yang tidak hanya di institusi pelayanan kesehatan milik pemerintah saja. Jadi ya, terkait dengan TNI Polri untuk swasta ya, misalnya rumah sakit Bundar, klinik-klinik dari TNI dan Polri, dan itu semua tenaga kesehatannya kita berikan. Dinkes Merauke masih menunggu instruksi pemerintah provinsi terkait kapan pendistribusian vaksin ke Kabupaten Merauke. Tenaga kesehatan yang mendapat pesan singkat dari Kemenkes juga diminta melengkapi data dan persyaratan yang diminta sehingga tidak mengalami kendala dalam proses vaksinasi nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Badan Perbatasan Daerah Merauke menutup pintu perlintasan batas negara Sota di Merauke selama 14 hari. Jalur perlintasan warga negara Papua New Guinea dan negara Indonesia itu ditutup sesuai instruksi Menteri Luar Negeri.
Kepala Badan Perbatasan Daerah Merauke, Elias Mite, mengatakan penutupan pintu perbatasan antar negara disebabkan karena ditemukannya varian baru COVID-19 di Inggris. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Merauke menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Merauke, khususnya pelintas batas yang melalui jalur laut, melalui jalur Terasi, lalu kemudian untuk jalur darat melalui PLBN Sota, kemudian untuk pelintas batas tradisional yang melalui jalur PT BIA dan juga PT PAL di Kukumit. Kami mengimbau untuk mulai tanggal 1 Januari untuk tidak melakukan aktivitas penyeberangan orang maupun barang di wilayah negara Republik Indonesia. Selain menutup pintu perlintasan, Badan Perbatasan juga memperketat penjagaan di pintu perlintasan dua negara itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi mengawal ketat pendistribusian vaksin COVID-19 yang tiba di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Selasa kemarin. Gubernur dan Kapolda Papua Barat langsung menerima 7.160 dosis vaksin yang dikirim dari gudang vaksin Bio Farma Bandung, Jawa Barat. Vaksin itu langsung disimpan di lemari pendingin gudang farmasi milik Dinkes Papua Barat. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan mengatakan tenaga kesehatan yang akan mendapat vaksin tak perlu khawatir karena vaksin sudah diuji klinis oleh Satgas COVID-19. Ini kan sudah melalui uji klinis sampai yang ketiga kali. Ya, dan terakhir ini kemarin ini kita menunggu juga ini karena uji klinis yang ketiga sambil menunggu izin dari Badan POM. Jadi menurut saya vaksin ini saya kira sudah cukup aman. Ya, namanya efek samping itu ya kalau vaksin selama ini kita pakai hampir tidak ada efek samping, ya ada 1 dari sekian 10.000 mungkin. Tetapi selama yang kita gunakan vaksin rutin ini hampir tidak ada efek samping. Ya, kita berharap juga, kita berdoa semua supaya yang ada juga sama dengan itu, tidak ada efek samping. Tetapi kalau misalnya ada, saya kira sudah ada, ya ada namanya komisi daerah ya penanggulangan kejadian ikutan pasca imunisasi, Komda KIPI ada di semua daerah yang sudah dibentuk, dan itu beranggotakan dokter-dokter ahli di situ. Ya. Jadi nanti kalau ada yang mendengar begitu laporan begitu, nanti kita rujuk ke dokter ahli apa. Sementara itu, Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan distribusi vaksin akan dilakukan ke 14 kabupaten setelah mendapat instruksi dari Kemenkes. Bahwa 7.160 ini ya, bahkan petugas medis belum cukup juga, kurang juga. Nah, jadi sasaran kita adalah terutama ini memang untuk di tingkat provinsi, tapi juga kita akan lihat kabupaten kota mana yang angka positifnya tinggi, tapi juga kerumunan masyarakat, aktivitas terbanyak. Pertama dari sisi penerbangan, transportasi masuk keluar masuk banyak, ini kita prioritaskan. Jadi taruhlah nanti kita prioritaskan adalah Manokwari dan Kota Sorong. Itu mungkin harapan ke depannya seperti apa? Ya, harapan kita semua ya ketika sudah ada vaksin ini, ya dong, terutama petugas medis kalau sudah divaksin, tapi juga petugas publik ya sudah divaksin kan mereka kayak kebal tubuh mereka tahan untuk bisa melayani berbagai aktivitas umat atau masyarakat itu. Satgas COVID-19 menjadwalkan vaksinasi untuk tenaga kesehatan yang mendapat undangan melalui pesan singkat pada pertengahan Januari mendatang. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mencegah klaster perkantoran, puluhan pegawai negeri sipil di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung Merauke mengikuti tes cepat COVID-19 Selasa kemarin. Dari 26 pegawai yang dites cepat COVID-19, 5 diantaranya dinyatakan reaktif dan langsung dites usap oleh Satgas COVID-19. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Albert Rapami, mengatakan tes cepat COVID-19 yang dilakukan Satgas wajib diikuti seluruh pegawai.
Yang hadir kurang lebih hampir 20 orang. Ada beberapa pegawai yang ada rasa takut juga dalam melakukan rapid test. Ada beberapa juga yang sudah melaksanakan rapid secara mandiri. Dan kami masih menunggu. Karena kami juga bagian dari pelayanan umum kepada masyarakat. Kami laporkan kepada Dinas Kesehatan agar dapat dilakukan rapid terhadap seluruh pegawai. Dan karena nantinya kami juga akan lakukan pelayanan kepada masyarakat dan aparatur pemerintahan kami. Selain kantor pemberdayaan masyarakat kampung, Satgas juga akan melakukan tes cepat COVID-19 di seluruh kantor dinas di Merauke. Sejumlah pegawai mengapresiasi gerak cepat Satgas COVID-19 yang mengetes seluruh pegawai guna menekan jumlah kasus COVID-19 di Merauke. Kalau misalnya dilaksanakan rapid test bagi ASN, saya mau ikut karena supaya saya bisa mengetahui saya punya kondisi seperti apa. Karena saya bukan bekerja cimpung saja di lingkungan sekolah sini, tetapi saya juga di gereja, di masyarakat, di luar-luar sering aktif. Jadi supaya saya bisa mengetahui saya dalam tubuh saya ini seperti apa, maksudnya. Gimana, bersedia apa untuk dirapid? Saya bersedia untuk mengetahui kita punya kesehatan bagaimana begitu. Oh gitu, jadi alasannya supaya bisa tahu ya status diri ya? Iya begitu Pak. Tapi kalau seandainya hasilnya reaktif Bapak bersedia untuk di karantina juga? Ya kalau memang sesuai dengan aturan kita laksanakan begitu. Pak, ini rencana kan ada rapid test massal untuk ASN di Merauke ini. Untuk Bapak sendiri bersedia Pak? Saya bersedia, ya. Nah, kenapa bersedia? Ya biar kita bisa mengetahui apakah kita ini betul-betul bersih dari COVID-19 atau kita mungkin ada ini. Itu saja. Oh gitu. Tapi kalau seandainya hasilnya rapid test reaktif, bersedia untuk dikarantina? Ya kita memang harus karena untuk mencegah supaya tidak jadi untuk memutus rantai. Oh, memutus rantai ya. Pegawai juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin saat berada di kantor dan di rumah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Bahkan jumlah kasus yang semakin meningkat di Merauke membuat proses belajar tatap muka batal digelar. Sekolah terpaksa kembali menggelar belajar secara daring untuk mencegah klaster sekolah. Agar proses belajar daring berjalan lancar, seluruh siswa diminta menyiapkan fasilitas pendukung belajar secara daring seperti laptop dan ponsel pintar. Siswa yang tak punya laptop dan ponsel pintar wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Anak sesuai dengan instruksi dari pemerintah daerah, jadi anak-anak tetap belajar di rumah, belajar daring. Kalau kita guru-guru tetap standby saja. Jadi sudah diatur sesuai dengan jadwal tim COVID kabupaten. Jadi kita terjadwal beberapa hari untuk tiap guru. Nah tetap belajar. Tetap belajar dari rumah ya? Daring semua. Dari tugas sekolah? Semua dari tugas dari sekolah dikirim via WhatsApp. Terus nanti mereka kumpul juga kadang via WhatsApp. Kalau ada yang mungkin belum punya nomor HP atau mungkin tidak ada WhatsApp-nya, ya biasanya orang tuanya aja yang datang ke sekolah untuk ambil tugas dan stok tugas kembali. Guru di rumah. Oh, guru di rumah. Bekerja di rumah. Dan nanti jadwalnya sementara kita akan ada susun untuk PJJ-nya sehingga ada yang terjadwalkan. Jadi gitu. Tidak semua dalam satu hari itu semua yang ini ajarkan tidak. Nanti ada jadwal yang telah dibuat oleh bagian kurikulum bagian itu. Data Satgas COVID-19 Merauke per 5 Januari, pasien COVID-19 yang dirawat 96 orang dan yang meninggal dunia 7 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Tahun baru, semangat baru. Pandemi bukan penghalang untuk tetap berkreasi. Nah, kami sedang mencari sosok yang siap berani berubah. Yuk kirimkan video bisnis yang lagi kamu atau orang lain rintis di masa pandemi ini. Dapatkan uang tunai sebagai modal usaha senilai 5 juta rupiah. Wow, catat ya periodenya dari tanggal 7 Desember 2020 hingga 7 Januari 2021. Masa depan cerah karena siap berani berubah.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wanyambe.